Oke, halo semuanya. Selamat datang ya di channel Trade Stock. Akhirnya balik lagi di rekomendasi harian. Nah, udah hampir 2 minggu saya nggak buat rekomendasi harian ya karena ada beberapa kendala gitu. Ada satu dan lain hal kerjaan yang belum beres, terus juga ada kendala teknis ya. Hari ini kita baru sempat buat rekomendasi lagi. Sekali lagi buat teman-teman ya, karena ini masuk bulan suci Ramadan, selamat berpuasa ya bagi teman-teman yang sedang menjalankan. Semoga 30 hari ke depan kita semua diberi kekuatan, amin. Oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi harian untuk besok ya, hari Rabu tanggal 6 April 2022, kita akan lihat IHSG terlebih dahulu. Nah, kita lihat ya, IHSG ini dia benar-benar strong uptrend. Bisa kalian lihat ini chartnya tuh dia closingnya selalu membuat ATH selalu buat titik nih baru. Nah, hari ini pun dia closing ATH di 7.148. Ini cukup baik buat IHSG. Nah, kalian kalau misalkan porto kalian nggak ikut naik ya berarti mungkin dalam pemilihan sahamnya itu ada yang salah. Tapi kalau memang porto kalian juga naik ya IHSG naik ya itu masih sejalan gitu. Tapi kalau misalkan IHSG turun porto kalian naik lah berarti itu kalian bagus gitu. Berarti trading kalian tuh lebih bagus dari IHSG karena kan acuan kita IHSG. Tapi kalau IHSG-nya naik porto kalian nggak ikut naik berarti itu ada yang salah dari pemilihan sahamnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini IHSG ya. Ya, let's say dari sini ke sini kalau kita gambarin ya sangat super strong bullish ya kalian ya tinggal ikuti apa kalau kayak gini ya udah tinggal enjoy aja. Mungkin kalau sampai di area sini dia akan turun dulu atau koreksi dulu. Kemarin tuh kirain saya pas sampai garis yang di tengah ini dia bakal koreksi dulu ke sini lalu nanti naik lagi, ternyata langsung di bablas nih naik ya. Mungkin bakal sampai ke atas dulu ke sini, nanti mungkin sampai pertengahan April dia baru ya koreksi ya. Selama ISG naik ya enjoy aja, nikmati. Oke, kita masuk ke saham rekomendasi untuk besok ya. Saham yang pertama ada Yellow. Nah, bentar. Wah, ini agak lama nih. Nah, oke, Yellow. Nah, Yellow nih menarik ya. Dia udah sempat turun lumayan dalam. Nah, kalau kalian lihat hari ini dia naik lumayan sampai 7% ya. Dia open di atas, terus dia juga sempat turun dulu. Ya, naik dan closing di zona hijau. Nah, kalau kita gambarin ya. Di daerah sini nih. Oke, ini kita gambar supportnya. Nah, di sini support. Kita cari resisten terdekatnya. Nah, di area sini ya. Nah, ini ya potensi ya. Kalau kalian perhatikan. Ada satu potensi chart pattern yaitu double bottom. Masih potensi karena neckline-nya belum ditembus. Nah, kita harapkan mungkin kalau misalkan 125 di break dan closing di atas 125 ya ini Yellow nih cukup lumayan oke. Coba kalau misalnya double bottomnya di break kita akan ukur targetnya ya pas sampai resist yang di sini nih. Oke. Nah, ya sekitar area 140 143 lah. Ya, pas. Nah, itu makanya kita perhatiin. Nah, kita akan buat trading plan untuk besok ya karena dia potensi untuk mengetes 125-nya nih. Kan kalau kita kan trading harian ya, kalau misalkan dapat dari 121 ke 125 aja lumayan udah 4%. Itu udah cukup bagus. Jadi menarik untuk entry besok Yellow. Kita boleh buy Yellow kalau misalkan pagi dia merah dulu itu lebih bagus ya karena bisa dapat harga lebih rendah. Boleh buy dari 119 sampai 121 ya. Cut loss-nya di 117. Kita set TP1 ya area sini. TP1 123, TP2-nya di resistennya ya di 125. Lalu TP3 di ya 128. Nah, perhatiin kalau misalkan memang dia bisa naik dan closing di atas 125 itu silahkan kalian call. Karena itu potensi double bottom. Kalau misalkan dia gagal double bottom ya mungkin dia akan akan sideways di area sini aja.
Kalau misalkan dia gagal break. Nah, kalau misal gagal break ya nanti kalian boleh perhatiin tampung-tampung lagi nih dekat 109, 111 berarti boleh tampung lah di sekitar dekat-dekat area situ. Jadi ya itulah untuk yellow. Oke, masuk ke saham yang kedua ya. Saham yang kedua ada Doit. Nah, dari batubara. Kalau kalian lihat ya, batubara nih hari ini semua saham batubara hampir naik ya, kecuali ITMG ya kalau nggak salah, karena kan dia mau bagi dividen yang cukup besar ya, cukup jumbo. Jadi ya wajar kalau nggak naik. Coba naik nggak ITMG hari ini? Bentar, saya lihat dulu. Oh enggak ya, turun karena dividen jumbo. Nah, Do ini menarik ya secara kalau kita pantau secara short term. Kita lihat dulu ya secara medium termnya. Kalau kita tarik Fibonacci dari area sini ya ke high-nya, nah bisa dilihat ketika dia rally terus turun dia berhasil terpantul ya di Fibonacci 50-nya di 368, di sini terpantul naik, terus juga di sini terpantul di Fibonacci 61,8 dia. Jadi itu menarik. Nah, kalau secara short term nah bagus di sini. Do ini tidak membuat tidak membuat lower low, tapi dia membuat higher low. Jadi menarik. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ada di high yang terakhirnya hari ini berhasil di break. Jadi ya itu cukup menarik. Nah, kalau misalkan kalian buat satu pola chart pattern ya mungkin di sini bisa kita. Nah, ya seperti itulah kurang lebih gambaran dari Doi. Nah, volumenya juga lumayan bagus ya Doi ini. Nah, makanya Doi ini menarik untuk untuk kita tradingkan besok. Dia closing di 454. Oke, kalau misalkan dikasih koreksi dulu itu akan jauh lebih bagus ya. Boleh entry dari ya 446 sampai 454. Terus cut loss-nya di area 43 berapa nih? 438. Cut loss di 438. Oke, kita set TP1 di TP1 462, lalu TP2 di resistance ini ada di 470. TP3 di high dia ya di sini di 484. Nah, itu untuk doi. Jadi ya boleh kalian perhatikan, ini sangat menarik. Oke, saham yang ketiga yaitu Palem. Nah, oke, Palem nih hari ini closingnya cukup bagus ya. Dia closing masih di zona hijau. Tadi dia sempat sampai 900 terus drop. Nah, ini tuh menarik sih sebenarnya Palem nih. Kenapa menarik? Bentar ya. Kalau kita lihat, kalau kita gambar Fibo dari sini, di sini bagus sih. Nah, ya walau di sini agak break ke bawah. Nah, tapi di sini kan dia berhasil mantul ya. Nah, lihat beberapa kali di sini dia pantul di Fibo 500-nya. Lalu naik nggak kuat, turun lagi ya berhenti di 38. Oke, ini menarik Palem nih untuk kita trading kan ya. Nah, di sini lihat dia ya short termnya uptrend ya, membuat higher low. Tapi ada satu resisten di Palem ini nih. Kalau misalkan ya sekitar area 925 ya. Nah, kalau resisten ini mungkin berhasil di break, ini bakal cukup menarik. Nah, kan kalau yang ya di sini masih oke. Nah, kita harapkan Palem ini bisa menguji ke 925-nya gitu. Kalau misalkan dia nggak berhasil, ya mungkin pergerakannya kalau misalkan 925 ketahan, nggak bisa break, ya mungkin dia akan turun lagi ke sini. Nanti dia nguji lagi seperti itu ya. Menarik sih, tapi kalau misalkan dia bisa break ya ini pergerakannya akan cukup bagus. Nah, oke. Kita hapus dulu sebentar. Kita hapus dulu. Nah, kita boleh entry Palem dari closing di 875 ya. Kalau dikasih lebih bawah itu menarik ya. Kalau dikasih merah dulu besok pagi di 860 sampai 875 ya. Oke, untuk cut loss-nya di 845. Nah, TP1 kita set di 890. TP2 di 910 ya, 910 dan TP3 terakhir di 925.
Tapi kalau misalkan besok dia berhasil break 925 dan closing di atas 925 itu boleh kalian hold. Atau misalkan kalian pagi-pagi nggak pede nih di 925, wah ini dia bakal break atau enggak ya kan. Biasanya di resist tuh tekanan jualnya lo cukup tinggi ya. Misalkan wah ya udah kalian jual dulu pagi-pagi. Ya udah nih jual nih di 925, takut dia balik lagi turun kan, kalau turun sayang tuh cuannya. Nah, ya udah kalian jual aja, tapi kalau misalkan dia berhasil sorenya closing di atas 925 ya kalian harus berani juga ambil lagi gitu. Seperti itu ya. Kalau kalian mau hold ya silakan. Atau kalian mau jual nanti masuk lagi silakan. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Nggak ada yang salah. Oke, next saham selanjutnya ya. Ada dari SCMA. Nah, SCMA juga menarik ya. Kalau kalian lihat nih, di sini nih dia udah turun lumayan. Udah turun jauh ya. Ya kalau kita gambar trennya trend lainnya ya udahlah, dia udah berhasil breaknya di sini ya. Nah, oke, jadi bagus. Nah, kalau kita lihat secara short term, nah kalau kita gambarin dulu SCMA. Nah, ya mungkin kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil ini bakal lebih jelas ya. Ada satu gambar. Nah, kalau kita gambar satu chart pattern walau nggak terlalu besar ya, tapi ini lumayan. Kan chart pattern ini akan muncul di reversal pattern yang namanya inverted head and shoulder. Nah, di break kalau kita hitung targetnya dari sini. Ya, belum sampai target. Nah, ya dikit lagi lah. 312 target dia. Nah, menarik kan? Di sini manto break terus retrace lalu naik lagi ya, menarik. Secara short term-nya juga menarik. Nah, kalau kita gambar trendline sangat uptrend. Nah, semoga dia berhasil break high yang sebelumnya ya. Nah, high sebelumnya di sini semoga berhasil di break. Ya, kita acukan sampai dia akan target. Candle hari ini juga lumayan bagus ya, hampir full Maribojo nih, walau sedikit ya ada ekornya. Tapi ini menarik sih, volumenya juga bagus. Oke, kita boleh entry SMA. Dia closing di 296, kalau dikasih pagi-pagi merah dulu itu menarik, dari 290 sampai 296 ya entry-nya. Kalau turun closing di 286 deh. Cut loss 286. TP1 set di 302. Oh, di 300. TP1 300 ya. TP2 di high-nya nih di 304. TP3 di target chart pattern-nya yaitu di 312. Nah, oke. Itu aja untuk rekomendasi saham besoknya tanggal 6 April 2022. Ada 4 saham. Yang pertama Yellow, Doi, Palem, SCMA. Dan sekali lagi rekomendasi ini bersifat disclaimer on. Jika kalian merasa cocok dengan gaya style trading kalian, itu boleh kalian analisa ulang, lalu kalian kalau merasa cocok boleh di buy. Sekali lagi disclaimer on, jadi silahkan dianalisa ulang, saya hanya memberikan informasinya saja. Nah, buat kalian yang nggak mau ketinggalan tentang rekomendasi saham dan yang lainnya, boleh join di channel Telegram kita di Trade Stock Channel ya, linknya ada di deskripsi, nanti saya taruh di deskripsi, tinggal kalian cek aja. Oke, mungkin itu aja saham untuk besok ya, semoga bisa kasih kita cuan. Selamat malam semuanya dan terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini boleh kalian like, kalau nggak suka boleh di dislike, dan ya kalau kalian mau subscribe juga itu terima kasih banyak. Oke, sekian, see you.